Kemudian kita fokus pada tanda nada asli. Tanda nada asli dalam bahasa Thailand. Jadi tanda nada bahasa Thailand, kalau dalam bahasa Inggris namanya tone marks, ya, itu namanya kalau dalam bahasa Thailand namanya adalah itu Wanayuk, ya, Wanayuk. Itu ada Wawan, kemudian double roar 2 yang dibaca A pendek, dan ada nonen N, kemudian di situ ada 10 kata penghubung A, kemudian ada yoya secara U pendek dan okai, dan diakhiri dengan total yang ada karannya yang nggak dibaca. Jadi wanayuk, ya, tanda nada. Nah, di dalam bahasa Thailand itu ada 4, ya, ada 4 tanda nada. Kita tahu bahwa tadi di dalam penjelasan awal-awal nada di dalam bahasa Thailand kan ada 5, ya, ada 5. Salah satunya adalah tidak bertanda nada. Kalau kita melihat sebuah kata yang tidak ada tanda nada, jadi sebenarnya kalau dilihat ini kan cuma 4, sebenarnya itu ada 5. Jadi yang bagian awal itu yang tanpa tanda nada, kemudian ini tanda nada my egg gitu ya. Ya, ini ya. Ya, dengan tanda nada my egg, ya. Egg itu artinya rendah. Di situ biasa, ya, cuma tanda ini. Jadi cuma tanda garis kecil di situ, ya. Namanya my egg. Egg artinya di situ adalah rendah. Tanda rendah. Kemudian di situ ada tanda namanya my to, ya. My to. Kalau dilihat berarti kalau digambar seperti ini. Nah, ya, itu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk tanda maito itu kamu harus bisa membedakan antara yang A pendek, ya. Yang A pendek itu ainakat namanya, ya, itu agak mirip tapi itu beda, ya. Kalau dalam lambang itu apa namanya, ibarat Thailand, memang kadang kita masih sering tukar atau salah gitu, ya, salah mengetik antara itu A pendek yang ada di atas itu, ya, sama dengan tanda maito. Saya ulangi lagi, my egg itu tanda nada yang rendah, ya, tanda rendah, nada rendah. Nama aslinya itu tanda nada rendah. Dan maito itu kalau nggak salah itu tanda itu jatuh. Kalau nggak salah itu jatuh. Kemudian tanda nada yang ketiga namanya maitri, ya. Ini tri, bisa dilihat gambarnya yang bagian atas itu, ya. Oke. Kalau maitri itu kalau nggak salah artinya adalah tanda nada tinggi, tanda nada tinggi. Oke. Kemudian yang terakhir namanya adalah mai cetawa, dengan tanda plus di atas itu, ya. Oke, mai cetawa adalah tanda nada bangkit. Oke. Jadi pada dasarnya tanda nada ini
itu ada 4 tadi, my ek, my to, my tri, my cetawa. Ya. Kalau dilihat itu awal apa istilahnya, kalau di dalam istilah kita cara default ya, cara default itu tanda nada ini ya. My ek itu rendah, my to itu bangkit, jatuh ya, kok bangkit, kalau salah ya jatuh ya, my to itu jatuh, dan my tri itu tinggi, my cetawa itu bangkit ya. Itu adalah secara default. Tapi di dalam penerapannya ya, itu tidak selalu bahwa tanda nada ini menunjukkan tanda nadanya sesuai dengan tanda nada ini gitu ya. Boleh jadi ada my ek tapi tidak dibaca rendah, mungkin dia dibaca jatuh misalnya ya. Jadi tidak menjadi patokan, karena untuk menentukan nada ya, akan perlu pertimbangan ya, perlu melihat faktor-faktor. Nah, terapa seperti apa itu akan kita bahas nanti. Oke, jadi ini tanda nada yang harus kalian pelajari saat itu latihan membaca dan tahu nada. Oke, itu kita ada my ek, my to, my tri, my cetawa. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh. Saya ambil satu contoh saja, 2 contoh. Ya, mungkin 1 contoh saja. Ntar kalian cari sendiri tugasnya ya. Oke. Ya. Nah, ini perhatikan kalau kita menulis tanda nada itu biasanya ada 2 versi ya saat menulis. Yang pertama adalah dengan menggunakan oang atau strip ya, tapi biasanya kita menggunakan oang ya. Mari kita lihat contoh penggunaan tanda nada ya, my ek pada sebuah kata atau kata-kata dalam bahasa Thailand. Yang pertama adalah kata ini. Bentar, saya ganti dengan warna. Oke. Ya. Yang pertama kata my. Ya. Di situ ada kata vokal I, terus di belakangnya itu moma ya. Perhatikan bahwa vokal I walau dia letaknya di situ di depan ya, depan konsonan, tapi tetap dia dibacanya di bagian belakang ya, setelah moma. Jadi my ya, my. Nah, di situ walaupun my ek tadi adalah dia nadanya rendah ya, tanda nada rendah, tapi di situ ya, my itu nadanya tidak rendah, tapi di situ jatuh ya. My artinya tidak. Oke. Tuh. Selanjutnya contoh kata yang kedua adalah my ya, artinya baru. Di situ ada ohib, kemudian ada sara a, sara ai ya, sara ai, dan ditutup dengan konsonan moma. Kemudian di situ ada tanda nada my ek. Oke. Nah, nada yang dihasilkan di situ ya, my ek itu ada nadanya rendah. Nadanya rendah. Jadi sesuai dengan tanda nada yang ada pada itu my ek. Jadi
nadanya rendah, artinya baru. Oke. Nah, kalian perhatikan ya penulisan untuk tanda nada. Oke. Untuk tanda nada di situ. Ya. Untuk yang yang baru itu ada tohid yang nggak dibaca, ya. Maka di situ tulisan tanda nada nya diletakkan di itu konsonan kedua, ya. Kalau kita lihat ini dalam pembahasan namanya konsonan gabungan. Dulu kayaknya sudah saya terangkan. Dina? Iya, Pi. Dulu ikut kelas konsonan ganda ya? Ikut. Ya, jadi saya ulang lagi. Mungkin saya belum menerangkan mengenai penulisan tanda nada. Jadi untuk tanda nada, untuk konsonan gabungan atau konsonan ganda, maka dia diletakkan di konsonan kedua, ya. Jadi seperti kata my, ya artinya my itu nada rendah ya. Di situ kamu lihat momanya, ya, konsonan keduanya ada tanda nada my ya. Jadi untuk gabungan dua konsonan, maka penulisannya di konsonan kedua. Oke. Ya, itu my ya. Oke, sekarang kita lihat untuk maito. Ya. Demikian juga untuk maito, ya. Walaupun maito tadi nadanya adalah jatuh, ya, tapi tidak semua, ya, kata yang ada maito-nya itu dibaca nada jatuh. Ya, contohnya ini yang kemarin kita sudah bahas. Ya, itu ada ohib, moma, maitro, dan maito, ya, kemudian a panjang. Ya, ini bacanya adalah ma. Ada apa itu? Yo, yang kemarin yang ikut kelas itu nada apa? Kalau saya bacanya gini, ma. Yo, Rising tone, Pi. ya, rising tone, ya. Ini siapa tadi? Bayu, Pi. Siapa? Bayu. 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 Ya, Bayu. Jadi kemarin ikut kelas itu bacanya ma. Kemarin kan baru romanisasinya. Kalau ini tulisan asli filenya seperti itu. Jadi hohib tidak dibaca. Nah, untuk materi ini sudah saya terangkan sebenarnya mengenai konsonan ganda yang honamnya, itu kalian cek di YouTube, sudah saya terangkan pengertiannya dan cara bacanya, bahwa hohib tidak dibaca. Jadi ma itu nada rising, padahal tadi maito itu nada defaultnya, ya, adalah jatuh. Di situ tidak dibaca jatuh. Kemudian kita lihat contoh kedua, ada kata hai. Ya. Hai itu nadanya adalah jatuh. Nah, baru kali ini baru kita lihat untuk maito sesuai dengan tanda nadanya, ya. Jadi hai ini bisa artinya memberikan, variasinya banyak makna dari hai. Ini akan kita bahas kalau kita sudah membahas mengenai grammar, ya. Oke, selanjutnya untuk yang maitri. Ya. Tadi maitri tadi tanda nadanya apa? Nada tinggi, ya, nada tinggi. Nah, untuk maitri, ya, itu khusus sama maicatawa, biasanya sering dipakai untuk konsonan kelas tengah, ya. Jadi maitri sama maicatawa, kalau saya lihat
di buku-buku dibahas bahwa Maitri dan Maitatawa hanya digunakan pada konsonan kelas tengah. Mungkin saya belum lihat di beberapa kata yang ada Maitri Maitatawa, ya, mungkin hanya untuk sekedar apa ya, sekedar nama-nama ya, untuk penggunaan nama. Tapi sebenarnya ada beberapa literatur bahwa semua jenis kelas itu bisa dipakai untuk Maitri Maitatawa, tapi secara real secara real kalau kita menemukan dalam kamus itu yang muncul biasanya cuma untuk konsonan kelas tengah saja. Jadi kita lihat untuk Maitri yang tadi tanda nadanya adalah nada tinggi, maka di situ ya dibaca nada tinggi semua. Nah, ingat yang ada pada Maitri aja ya. Ya, kita lihat Pepsi, ya. Pep di sini bacanya tinggi. Ya, ada Popla, ya. Kemudian Sarah, Maitri, ya. Kemudian diakhiri dengan Popla, ya. Itu bacanya adalah Pep, ya. Tinggi. Pep. Kemudian berikutnya ada kata konsonan soso ya, soso. Kemudian ada i panjang, kemudian ada x ya. Di situ dibaca nada jatuh. Pepsi ya, Pepsi ya. Berarti kata pep di sini nadanya tinggi. Kemudian contoh yang kedua, tok. Perhatikan di situ ada to, tau, ini t. Kemudian ada konsonan o panjang, ada Maitri. Nah, nadanya adalah tinggi. Kemudian ada stop dengan vokal A pendek, maka di situ O-nya menjadi O pendek ya. O pendek. Jadi bacanya tok. Ya. Kalau nggak salah itu artinya kalau nggak kursi meja ya, meja. Ya, itu. Nadanya tinggi. Ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Maitatawa. Ya. Ingat tadi Maitatawa nadanya apa? Nadanya adalah rising tone atau bangkit ya. Misalkan pada kata kak pau ya, itu artinya tas, kalau nggak salah artinya tas, bisa cek ya. Kak pau ya, kak pau ya. Perhatikan di situ ada kokai, rorua, secara pendek dibaca krak. Terus popla ada vokal au ya, dengan Maitatawa. Jadi nadanya adalah rising pau, krak pau ya. Sama kata kedua ada dode dengan vokal gabungan ya. Itu bacanya vokal gabungan adalah iau ya, iau. Kemudian ada Maitatawa di situ, berarti nadanya adalah rising atau bangkit. Bacanya adalah deau, artinya adalah tunggu. Gitu. Jadi deau itu ya, rising. Oke. Demikian untuk tanda nada bahasa Thailand. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya.
Jadi kesimpulannya apa untuk tanda nada? Tanda nada dalam bahasa Thailand terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah mai ek, yang kedua mai to, yang ketiga mai tri, yang terakhir mai catawa. Itu yang kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, tanda nada di dalam bahasa Thailand ya tidak selalu menunjukkan nada asli dari sebuah kata, di mana tanda nada itu ada di situ ya. Jadi tidak selalu menunjukkan, kecuali untuk Maitri dan Maitatawa ya. Untuk Maitri dan Maitatawa dalam kasus ini biasanya muncul pada konsonan kelas tengah, jadi sesuai dengan tanda nada. Maitri tinggi, Maitatawa nada rising atau jatuh. Nah, untuk Maik dan Maito ya, jadi bisa berubah-ubah. Kadang ada rendah untuk Maik, kadang ada jatuh ya. Untuk yang nada jatuh bisa rising. Nah, terus bagaimana cara menentukan nada-nada ini tadi? Jadi tadi ada beberapa faktor akan kita bahas nanti. Salah satunya faktor ini dengan adanya tanda nada. Salah satu faktor menentukan nada saat kita membaca sebuah kata, maka kita perlu tahu ada dan tidaknya tanda nada. Itu ya faktor yang pertama. Oke, itu sampai ini dulu mengenai tanda nada.